Balik lagi di Ngobrol Bisnis. Kali ini gue lagi di tempat clothing, tepatnya di OYES Clothing. Gue udah bersama bro siapa? Fadli. Biasanya panggil kecap lah. Kecap. Biar lebih akrab aja. Biar lebih akrab kecap ya. Oke, Mas Kecap. Kenapa sih lu bikin brand clothing? Alasan lu untuk mau bikin brand clothing tuh apa? Alasannya kenapa ya? Karena gua suka sama dunia inilah. Sama suka dunia clothingan ya? Ya, fashion gitu. Dari dulu dari gua zaman SMP, gua mulai jual produk brand lain gua punya akhirnya gua milikin brand orang untuk dulu gua masih zaman-zamannya ngeband dulu itu. Awal mulanya ngeband ya? Ngeband. Apa tuh genrenya tuh? Genrenya agak ya post hardcore lah. Post hardcore. Udah lama berarti yang ngeband ya? Lama. Jadi kan kalau masa itu gua ngelihat orang-orang waktu nonton band ataupun ngeband kalau pakai sesuatu brand, contoh lah waktu itu ada yang brand Bandung itu denim. Oh, denim. Ada ya kan besar orang pakai itu Udah keren banget di zaman itu udah keren banget lo pakai brand itu ya. Nah, makanya gue suka, akhirnya gue pengen lah suatu saat gue mimpi gue pengen punya brand. Punya brand. Oh, iya. Nah, kalau nama OYES sendiri nih, apa punya arti sendiri atau gimana? Oyes apa ya? Kalau Oyes ini karena gue dulu pengen punya brand, gue bingung namanya apa gitu. Akhirnya gue dulu punya riwayat, dulu punya IO lah, bisa dibilang IO. IO suatu event gigs juga. Oh, event gigs. Masa 2010, 2008, 2010 sampai 2013. Itu namanya bikin ya? Ya, itu IO-nya nama IO-nya itu Open Your Eyes. Open Your Eyes. Iya. Jadi buka mata ya. Iya. Jadi nama Open Your Eyes ini singkatan dari OYES ini kalimat dari Open Your Eyes. Jadi singkat tuh OYES. Bikin OYES yuk, bikin OYES lagi yuk. Bikin OYES lagi. Jadi nah, udah gua ambil. Promosi lu nih dari awal nih. Itu kalau bisnis clothingan tuh dari mana sih kalau misalkan promosi ya? Kalau gue sih dari mulut ke mulut awalnya. Teman ke teman ya? Iya, gue mulai itu 2017. Gue mulai 2017, jadi gue mulai mulut ke mulut dari teman ke teman, terus sekarang dunia digital makin gila lah. Makin gila. Lu nge-share apa aja, gampang lah ya. Pokoknya ikut e-commerce, sekarang mah ya XXX gitu. Nah, yang lu promosiin pertama kali itu baju atau sepatu atau apa? Produk gue sih dari dulu mulai dari kaos ya. Nah, konsepnya sendiri tuh kaosnya nih salah satunya nih gue dikasih nih kaosnya nih dari OYES nih, keren banget Mas. Nah, ini contoh kita ngebahas kaos ini deh. Konsepnya ini seperti apa nih kalau dari kaos ini? Kalau gue pribadi sih untuk konsep yang sekarang ini baru kebentuknya di tahun 2019. Baru berarti ya? Baru. Belum begitu lama. Baru dari 2017, 2018 tuh gue mainnya simple, minimalis. Oh, minimalis. Monokrom, hitam putih gitu. Ya. Terus makin kesini gue kayak pengen nunjukin idealis gue lah. Idealis lu ya. Tapi emang balik lagi ke genre yang lu jalanin karena band itu ya. Yap. Post hardcore itu ya. Benar. Nah, permasalahan lu nih. Sekarang kan lagi pandemi kayak gini ya kan, yang namanya brand clothingan kan ya yang namanya semua usaha lah. Kita pasti punya permasalahan nih di pandemik seperti ini. Agak sulit nggak sih? Buat lagi situasi yang kayak gini? Iya, buat situasi yang kayak ya pandemik inilah, nggak tahu kapan kelarnya. Kalau yang gue rasain sih apalagi di retail fashion lah ya, kayak gue ini itu berasa banget ya. Berasa banget itu hancur lah pokoknya lah. Semua sih rata sebenarnya. Semua rata ya. Cuman kan kita masih UMKM lah menurut gue. UMKM tuh masih aman. Masih banyak yang di luar sana pengusaha-pengusaha besar, contohnya ada di mall-mall yang udah hati dulu. Kalau kita masih bisa survive lah. Masih bisa survive ya. Nah, kalau lu kan pertama memulai adalah baju. Yap. Nah, kalau yang lu jual di store lu sendiri, range harganya itu berapa kira-kira?
Gua ini untuk sekarang dari range harga 135 sampai 159. 159 ya. Ya untuk t-shirt sampai long sleeve. Itu long sleeve yang long sleeve yang 159.000. Nah, kalau misalkan dari segi bahan nih, lu sendiri buat apa emang lu produksi sendiri? Kalau buat bahan baju ya? Yoi. Kalau untuk gua produksi, alhamdulillah sendiri ya. Bikin sendiri berarti ya? Kita mulai dari prosesnya dari beli kain, kita potong pola sendiri, kita sablon, kita jahit sampai jadilah sebuah karya Iya karya. Nah tapi sebenarnya gue masih bingung sama kayak brand clothingan. Kalau misalkan emang ya otomatis emang lu udah punya kios pasti ya udah lumayan lah gitu kan. Alhamdulillah. Nah sebenarnya kalau yang kayak lu sendiri nih masih mentingin lu tuh lebih ke desain yang bagus tapi kualitas baju yang biasa atau baju yang bagus tapi desain yang oke. Gimana ya? Menurut gua sih itu balik lagi ya ke masing-masing ya, masing-masing pelaku di bidang gua lah. Tapi gua di itu gua seimbangin ya, balance-nya. Balance ya. Gua bilang ya gua selalu bikin desain yang overall menurut gua bagus, belum tentu buat orang lain gitu. Iya. Balik lagi ke desain tuh ke idealis gua pribadi dengan konsep gua kayak gimana. Tuh balik lagi ke roots-nya, terus juga soal kualitas gua selalu jaga. Masih jaga ya, karena emang susah banget, karena banyak banget yang di luar sana tuh kayak lebih mementingkan malah si sablon. Kalau menurut gue salah sih, kalau lebih mementingkan sablon karena ya lu mau makainya baju, yang lu rasain kan seharusnya bajunya kan, bukan dari sablonnya. Nah, lu sendiri tuh pernah gak sih kayak ikut event-event kayak mungkin J-Cloth atau apa gitu untuk mempromosikan brand lu sendiri? Alhamdulillah udah. Udah pernah ya masuk J-Cloth ya? Udah. Dan itu ya bisa dibilang kita nunjukin jati diri kita kepada brand-brand lain lah, dan latihan kompetitor lain. Kita berkompetisi gitu, memperkenalkan diri lah. Gua kan brand baru, banyak brand-brand yang udah lama. Ya kalau nggak seperti itu ya agak sulit juga sih sebenarnya. Iya, mana kita coba-coba ada plus minusnya lah. Ada plus minusnya pasti ya. Nah, untuk lu sendiri pasti punya kesulitan dong, ya nggak sih? Nah, kesulitan lu sendiri mendirikan store gitu. Itu seperti apa? Store, kita ngomongin store apa brand? Brand dulu deh. Oke, brand. Kalau ngomongin brand sih, yang namanya kompetitor di bidang kayak gini tuh banyak banget. Apalagi sekarang anak-anak SD, mungkin anak-anak SMP pengen bikin brand, sekarang mau bikin aja gampang. Gampang tinggal searching vendor, Jakarta banyak. Dulu zaman gue masih harus belusukan kemana-mana sampai ketemu vendor yang bagus. Kalau sekarang udah serba gampang, nah jadi gampang juga masarinnya, jadi lebih susah. Berarti lu sendiri juga emang bergeraknya pertama di media sosial ya? Baru lu bisa bikin ya store lah gitu kan. Mimpi juga. Mimpi ya. Ya berawal semua dari mimpi lah pasti. Kalau yang gue lihat nih di sini tuh juga ada bisnis cuci sepatu juga ya. Itu collab sama temen lu atau emang punya lu sendiri? Kalau kebetulan untuk si cuci sepatu ini yang namanya Weeklin ya, gue sebutin sih. Ya nggak masalah, kita bantu pokoknya promosi apapun kita bantu. Namanya Weeklin. Dia tuh temen lama gua yang kolektif di sini, kerja sama bareng gua kebetulan gitu. Gua bisa dibilang nih orang berjasa juga lah buat gua, teman gua ini di OYES loh. Oh, di OYES. Di OYES ini juga dia si pencuci sepatu ini ownernya ini berjasa buat OYES, jadi ya gimana ya nih orang berjasa, terus juga ini brand sepatu, cuci sepatu yang baru gua kenal, dan ini produk jasa yang paling sekarang menjanjikan untuk saat ini lah. Tapi baru lu collab atau emang udah lama? Udah lama berarti ya. Jadi emang lu bikin store di sini emang udah lama collab sama dia ya? Iya, biasanya gue dari dulu di rumahan lah bareng dia. Rumahan bareng dia, akhirnya gue punya store, gue bilang ayo kita gabung bareng. Tapi gue yang mau tanya sama lu, waktu pas lu dari media sosial untuk lu lebih kayak terjun ke store gitu, pasti kan ada pertimbangan nih. Di saat apa sih kayak istilahnya yang kayak ya udahlah gue bikin store gitu. Yep. Sebenarnya media sosial pun juga menyajikan. Parah, benar sekali. Kalau yang gue pikirkan untuk itu, kita ya gue jujur sih gue sebutin aja gue ada di Creative Lot. Oke. Gue ada di Creative Lot. Kenapa gue memilih untuk store di sini? Gue ada di Creative Lot. Di sini kan gue lihat salah satu wadah tempat yang dimana menurut gue ini tempat
bisa gua jadi kompetisi gua dengan brand lain. Ya karena ini satu blok ini kan clothingan semua, ada clothingan besar, jadi menurut gua di sini juga kayak yang lu bilang tadi event Jacklot. Apapun ini udah mirip-mirip. Jacklot kecil lah ya. Jacklot kecil bener, dengan waktu yang sangat panjang. Jacklot seminggu 2 minggu ini bertahun-tahun kan gitu. Nah, lu kan udah ngejalanin bisnis dari tahun 2017 sampai tahun 2020 nih. Apa sih yang belum lu capai? Yang belum lu capai selama ini? Yang gue belum capai sih, gue belum punya Mini Cooper ya. Gue belum punya rumah di Menteng gitu. PIM gitu ya, rumah-rumah yang gitu sih yang belum dicapai. Tapi untuk masalah brand lu sendiri ya udah cukup lah, gue udah punya toko gitu kan. Apa lu pengen punya toko lagi? Ya gue mau bersyukur sih. Bersyukur aja ya. Gue ikutin aja prosesnya menurut gue. Iya sih, karena emang kalau ngejalanin bisnis ya emang ikutin aja prosesnya. Iya, survive terus gitu. Gimana yang kuat, dia yang bertahan, dia yang bisa sukses. Menurut gue di bidang gue itu yang kayak gitu. Yang dia yang mentalnya tempe, bisa. Ya, bisa. Gitu. Karena emang saingan clothingan tuh udah banyak banget di mana-mana. Apalagi kalau lu ke daerah Bandung tuh, wah. Kacau. Itu kan main bersaing juga harga. Iya, bersaing harga, rent. Nah, untuk lu sendiri kan pasti punya referensi nih. Kiblat lu pas lu mau bikin clothing baju tuh siapa mungkin brand-brand yang udah pernah lu, wah, gue pengen nih suatu saat kayak dia gitu. Ada beberapa lah ya. Di Indonesia mungkin ada yang satu genre yang ya bisa gue bilang nih Tuhan gue juga. Waduh, siapa tuh? Tuhan. Ada lah, Maternal Disaster. Aduh, gua nggak tahu itu. Brand Bandung. Brand Bandung. Oh, brand Bandung yang udah merajalela lah di mana-mana dengan konsistensinya dia di genre yang kayak gua, dia bisa sukses gitu. Kalau kita di Jakarta mungkin yang kayak gue idealisnya gini ya Lawless. Dia masalah satu sama sih genrenya kalau bisa dibilang ya. Idealis lah, dia nggak ngikutin pasar tapi dia bisa ngedikte apa mau gua, pasar bisa terima. Tapi gini, di zaman sekarang kan kayak banyak banget brand yang mungkin yang di mall ya, tanda kutip yang kayak gitu-gitulah, yang dari M, yang dari P, kayak gitu-gitu kan. Nah, itu cara lu kayak ngeyakinin orang Indonesia bahwa ini brand lokal pun juga bagus gitu loh. Tanpa lu, sebenarnya kalau gue lihat kualitas bahan sama, nggak ada bedanya. Cuman ya karena mungkin dia dari luar, kita dari produk dalam. Nah, karena menurut gue rasa orang Indonesia tuh masih kurang menghargai gitu loh produk-produk lokal. Kurang pride. Nah, gitu. cara lu lokal pride. Nah, gimana tuh cara lu ngeyakinin bahwa ini tuh brand juga oke gitu, brand Indonesia gitu. Yakinin sih balik lagi ke customer ya, balik ke pasar ya. Tapi yang gue lihat sih untuk saat ini pasar lokal udah mulai menghargai brand-brand lokal. Udah mulai menghargai. Iya, dulu sih masih ada beberapa lah yang mungkin emang dia kelahirannya Megawati, mungkin kan kelahirannya Soekarno. Emang dia yang pengen punya barang yang hype. Sekarang orang banyak yang ya kita yang kelas segmennya kecil itu udah bisa menghargai brand lokal dengan tanpa membeli bajakan. Jadi seperti itu udah pride. Oke, sebelum penutupan nih, satu lagi question. Ownernya sendiri tuh emang lu sendiri apa ada beberapa orang lain lu gabung? Kalau bisa dibilang gue single fighter ya. Dari semua gue dari segi produksi gue yang ngurus, segi marketing gue yang ngurus, segi konsep gue yang ngurus, segi foto produk ya gue beberapa orang ada yang handle, cuman gue nggak punya tim untuk tapi gue semua single fighter. Gue sendiri ya jalan sendiri. Penghasilan sendiri pun juga. Penghasilan masuk juga sendiri. Nah, lu bisa nggak sih ngasih saran ke Velas nih? Gue manggilnya Velas buat penyebutan itu gue. Kawan-kawan. Velas di sana istilahnya yang gue pengen nih bang, gue juga pengen bikin clothingan, gue pengen bikin ya bisnis lah segala macam, tapi gue ragu gitu. Menurut lu tuh apa nih kira-kira yang buat motivasi buat mereka istilahnya? Ya udah lu jalanin dulu. Motivasi ya banyak lah yang orang bilang kayak ya lu kalau gagal coba lagi, gagal plan A pakai plan B, gagal plan B plan C sampai plan Z lah gitu. Cuman kalau emang nggak kuat udah mundur aja sih. Mending mundur aja ya. Iya, mundur aja. Oke Velas, kali ini gue udah selesai ngobrol-ngobrol bisnis bareng sama Mas Kecap. Thank you banget Mas Kecap atas waktu dan tempatnya. Nah, buat kalian yang mau datang ke sini, daerahnya di
Ada di store pertama kita itu ada di Kreo Creative Lab Unit 18B, ada di Kota Tangerang Selatan. Kota Tangerang. Cipadu. Nah, Cipadu lebih tepatnya di Cipadu, dan ada IG-nya nih di deskripsi sini. Silakan yang mau mampir-mampir silakan. Tapi jangan lupa like, comment, dan subscribe pastinya untuk mendukung support channel dari NKLA Project. Thank you.